Banyak yang nanya, dok, kontraksi itu seperti apa? Apalagi yang baru hamil yang pertama. Pasti kan bingung nih, kontraksi itu kayak gimana sih? Apakah mules seperti BAB? Pada kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan kontraksi asli dan kontraksi palsu. Nah, gimana cara bedainnya? Untuk mengenai durasi lamanya kontraksi, yang kontraksi asli itu bisa dirasakan sampai 1 menit. Bahkan bisa sampai 1 menit lebih. 1,5 menit juga bisa. Nah, kalau kontraksi palsu bisa terjadi hanya 30 detik, 15 detik. Tips yang ketiga adalah bisa tuh minta Pak suami untuk membantu mijitin. Tapi mijitinnya nggak usah yang harus di bawah pinggul gitu ya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana, apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan kontraksi asli dan kontraksi palsu. Nah, gimana cara bedainnya? Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol subscribe-nya, yang tulisan subscribe atau mengikuti di bawah sini yang warna merah. Ya, tinggal diklik, dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, supaya setiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Banyak yang nanya, dok, kontraksi itu seperti apa? Apalagi yang baru hamil yang pertama. Pasti kan bingung nih, kontraksi itu kayak gimana sih? Apakah mules seperti BAB? Nah, jadi kalau kontraksi itu secara medis adalah memeras ya. Jadi rahim itu terdiri dari otot ya, lapisan otot. Jadi sama seperti otot bisep dan otot-otot lainnya. Jadi kalau misalnya rahim itu berkontraksi, dia akan lebih keras. Yang diperas adalah bayi, si janin yang ada dalam rahim itu. Jadi pada saat dia memeras, nah, itu tuh yang akan dirasakan oleh mams sekalian adalah rasanya perutnya jadi keras tuh. Jadi kalau misalnya ditekan gini, dia nggak bisa masuk tuh. Jadi kalau pas kontraksi, ditekan itu sama kayak kita memegang jidat. Jadi keras banget. Yang kedua, pada saat kontraksi, mams juga akan merasakan mules. Mulesnya itu tapi menjalar. Jadi dari atas, dia menjalar ke bawah dan ke belakang. Jadi di pinggul belakang tuh juga sakit. Bahkan ada yang sampai ke selangkangan. Karena setiap kali kontraksi itu kan bayinya turun tuh. Jadi dia memeras dari atas, terus bayinya turun ke bawah. Nah, itu yang akan dapat dirasakan oleh mams seperti desakan tuh di bawah selangkangan. Nah, ini sebelum masuk ke yang asli, kita ke yang palsu dulu. Nah, kalau yang palsu, kenapa bisa terjadi dok kontraksinya? Pada saat mams hamil di trimester ketiga, itu rahim sudah membesar. Bayinya juga udah besar, terus air ketubannya juga sudah mulai banyak. Nah, tadi seperti yang saya bilang, rahim itu seperti balon. Ya, jadi kalau dia udah stretch out, dia udah semakin membesar, dia akan ada sedikit rangsangan kalau misalnya bayinya bergerak, nah dia akan berkontraksi. Nah, itu yang biasanya dinamakan kontraksi palsu. Ya, setiap kali bayi bergerak, pasti nanti akan dirasakan perutnya agak sedikit keras. Nah, itu merupakan reaksi dari rahim. Yang harus diperhatikan adalah kontraksi palsu ini biasanya dia akan menghilang tuh. Jadi pada saat dia kontraksi, dia mengeras, terus nggak lama kemudian dia akan menghilang. Jadi dia nggak akan teratur. Teratur dalam artian terjadi dalam setiap 10 menit atau setiap 5 menit terus otaknya dia keras lagi atau dia mules lagi. Jadi kalau yang palsu itu biasa dia datang terus pergi kayak ngeghostingin gitu. Jadi dia datang terus pergi, dia hilang lagi gitu. Beda kan sama yang asli. Kalau dulu pada saat lagi PDKT kan, kalau yang asli kan deketin terus kan, konsisten. Nah, kalau yang palsu ya dia cuma PHP. Ada beberapa tips untuk membedakan mana yang asli dan yang palsu. Kalau tempat kontraksinya itu akan sama saja, jadi akan mules tuh. Nah, tapi kalau yang asli, dia pasti akan lebih teratur, bisa terjadi setiap 10 menit sekali. Makin lama makin sering, terus bisa dia menjalar tuh ke bawah. Untuk mengenai durasi lamanya kontraksi, yang kontraksi asli itu bisa dirasakan sampai 1 menit, bahkan bisa sampai 1 menit lebih, 1,5 menit juga bisa. Nah, kalau kontraksi palsu bisa terjadi hanya 30 detik, 15 detik, bahkan ada yang sampai 1 menit, tapi setelah itu dia akan menghilang. Jadi intervalnya itu jarak antar kontraksinya itu nggak pasti. Jadi kadang-kadang bisa 10 menit, terus bisa setengah jam, terus bisa 1 jam. Nah, itu yang masih palsu. Ada beberapa tips untuk mengatasi atau menghilangkan rasa kontraksi yang palsu. Yang pertama adalah cukup istirahat. Jadi pada saat mams merasakan kontraksi, biasanya terjadi pada saat mams sedang kelelahan atau kecapean. Jadi pada saat aktivitasnya tinggi, biasa muncul tuh kontraksi. Jadi terasa perutnya kok kenceng ya. Itu jangan dipaksakan, berarti itu udah ada alarm bahwa mams harus istirahat. Istirahat bisa dibawa duduk atau misalnya dibawa berbaring. Nah, itu juga bisa. Setelah istirahat, jangan lupa untuk minum air putih ya. Minumnya air putih aja, jangan air yang lain. Tips yang ketiga adalah bisa tuh minta Pak suami untuk membantu mijitin. Tapi mijitin
mijitinnya nggak usah yang harus di bawah pinggul gitu ya, di pinggul belakang itu jangan. Tapi mijitin di daerah punggung atas itu boleh. Mijitin kaki yang lagi capek itu juga boleh. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.